Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Pertama kita puji Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini tanggal 11 bulan 11 2020 kita dapat berkumpul di masjid ini dalam rangka bertampuk dan bertakarub kepadanya. Mudah-mudahan segala ibadah yang telah sedang akan kita lakukan diterimanya dan dibalasi dengan balasan yang berlipat ganda. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian salat dan salam kita mohonkan kepada Allah untuk dilimpahkan kepada arwah junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bapak-bapak Ibu yang saya hormati, saya akan kutipkan terlebih dahulu surat Az-Zukhruf ayat 12 sampai ayat 14. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi khalaqal azwaja kullaha wa ja'ala lakum minal fulki wal an'ami ma tarkabun litastawu 'ala zuhurihi thumma tadhkuru ni'mata rabbikum idza stawaitum 'alaihi wa taqulu subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Shadaqallahu azim. Kaum muslimin jemaah zuhur yang berbahagia, sebenarnya banyak hal yang menarik untuk kita kaji. Masalah politik, masalah musibah, dan lain sebagainya, masalah kehidupan beragama secara mahdoh yang bisa kita diskusikan. Maka untuk kali ini saya akan berbagi dengan Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Ayat itu memperkenalkan atau Allah memperkenalkan dirinya. Banyak Allah cara memperkenalkan diri itu macam-macam. Ada lewat alam. Rata-rata lewat alam. Diri kamu apakah tidak kamu lihat? Kemudian bahwa yang menurunkan hujan itu saya, kata Allah. Menciptakan binatang itu saya. Tuhan mana lagi yang akan kamu cari? Maka dalam surat Az-Zukhruf ayat 12 ini potongan saja, sambungan saja. Allah itu adalah yang telah menciptakan sesuatu itu berpasang-pasangan seluruhnya. Kemudian sudah menciptakan untuk kamu. Apa yang dikatakan Allah? Al-Fulk, itu perahu atau kapal, wal an'am, dan binatang-binatang, ma tarkabun. Jadi kapal dan binatang itu kamu kendarai. Di sini belum ada pesawat terbang, bapak-bapak, karena di zaman Nabi itu saya kira belum terbayang oleh orang pesawat terbang. Jadi yang disebut di sini bahwa Allah menciptakan sesuatu itu berpasang-pasangan, menciptakan binatang, kemudian menciptakan kapal. Sudah ada cerita Nabi Nuh. Semuanya itu kamu jadikan sebagai kendaraan. Litastawu 'ala zuhurihi tsumma tadhkuru ni'mata rabbikum. Kalau kamu sudah duduk di atas kendaraan itu, tsumma tadhkuru, ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau gini tentu ndak untung kalau biawak. Dah kudo lah. Tapi mungkin naik mobil ada jenis Toyota, ada jenis Honda. Kalau lah duduk di atas kendaraan itu, ingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa lagi?
Wa taqulu subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Berdoalah, Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang sudah menundukkan kendaraan ini, sudah menundukkan binatang ini untuk kami. Kalau kita sendirian, untuk saya sebelumnya kendaraan itu bukan kawan kamu, bukan sesuatu yang jinak. Sedangkan ayat 14 Allah mengingatkan, wa inna ila rabbina lamunqalibun. Sesungguhnya kita ini, kami ini kepada Allah tempat kembali. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, kalau dibaca ayat ini biasa-biasa saja. Tapi saya ingin menjelaskan, menyampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian bahwa Al-Quran itu bukan hanya cerita tentang salat, bukan hanya cerita tentang zakat, bukan hanya cerita tentang haji atau puasa sunat lainnya, tapi juga cerita tentang menaiki kendaraan. Bapak-bapak Ibu sekalian, paling tidak ada 4 catatan. Paling tidak ada 4 catatan. Satu, kalau duduk di kendaraan itu ingat Allah. Ibu, bapak-bapak, kenapa perlu ingat Allah? Ambo dulu ketek-ketek Pak, dibawa di mama ambo, maiti ambo, mambo padati. Mungkin bapak-bapak langsung mau tahu padati. Kalau kabaunya tu jinak, diangkatnya pada tiga, dibawanya berjalan. Kabau mama amboko bagak berani. Kalau bahasa Indonesia aja pada orang lain, tajanya kabau orang lain. Sebabnya binatang. Tidak bisa dikendalikan. Mungkin ini sindiran Allah Subhanahu wa taala untuk kita ingat nikmat Allah. Inyolia dulu kini menjadi jinak. Kalau tak ke kota kudu sebuah catatan kaki, kini kekuatan kecepatan masih diukur orang dengan kekuatan kudo, kecepatan kudo. Kobara kekuatan kudo, kobara kecepatan ukuran kudo. Kalau bapak-bapak mungkin kalau punya kendaraan cc-nya itu 135, 150 sampai yang tinggi sampai 150. Mudah tahu bara kali kekuatan kudu, bara kali kecepatan kudu. Bapak Ibu sekalian, penting Allah niatkan itu. Kadang-kadang bahwa di atas kendaraan itu lupa, Pak. Ambo ketika baru ada Honda di rumah tu 86 dingin dia buya ambo wis Honda aku basi kok. Kalau baru basi sama basi susah dan itu panik. Kalau dipotong orang seketik, kalau wak panik terpotong orang lain, lupa Allah Subhanahu wa taala. Ambo ketika masih menjelang sampai puluh awal tu Pak. Kalau ada orang memotong, ambo pulang ke kampung Kitinggi, ambo kajak. Itu mungkin kerana tidak terkendali gitu, nafsu, lupa. Satu. Yang kedua Bapak, bahwa engkau disuruh ketika naik kendaraan itu, ini Allah Subhanahu wa taala, kendaraan itu bisa lupa diri dan bisa dimanfaatkan untuk yang lain, Pak. Bisa untuk megah-megahan. Kasus yang terakhir di Bukit Tinggi itu Pak Setiambo, kena lupa itu tuh betul. Mantau-mantau waktunya moge, kemudian orang ketik sesadonyo mahal, lupa. Nah ketiga catatannya Pak Bang begitu Bapak Ibu sekalian, tidak jarang
orang memanfaatkan kendaraan itu untuk berdosa, Pak. Dibuat kaconya hitam, nggak tahu orang dibawa macam-macam, dibawa anak gadis orang atau apa, naik otot. Kalau dah ingat Allah Subhanahu Wa Taala, bukan dengan kenderaan itu awak masuk surga, tapi dengan kenderaan itu masuk neraka. Bapak Ibu sekalian, ambo punya kenderaan yang baru sampai itu umur menjelang 40 tahun, Pak. Kalau bertanya, oh Bapak, ada godaan itu bis, aduh, mau ngalami Pak, bawa kenderaan. Kadang-kadang terbayang-bayang, kok umur 30, bawa punya auto dulu, mungkin banyak cewek mengajar. Kalau tua juga, kalau diingatkan oleh Allah SWT, diingatkan awas. Kamu tidak jarang orang di atas kenderaan itu seperti itu, melakukan dosa. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, makanya kalau kiaskan kehidupan kini, kalau dulu orang naik kenderaan itu tuh seperti itu, kalau kamu lah duduk di kendaraan itu ingat Allah Subhanahu Wa Taala, kini setiap lebih naik. Bangun lebih rancak, gagah, kekuatan yang luar biasa. Seharusnya semakin dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu. Kemudian ayat itu pun dijadikan oleh Allah, dijadikan oleh banyak pemikir dan dalam kajian fikih menjadi doa untuk orang yang akan melaksanakan ibadah haji ketika naik pesawat, ketika naik kendaraan. Bunyinya, Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Maha suci Allah yang sudah menundukkan, memberikan kenderaan ini untuk kami, padahal kenderaan ini bukan sesuatu yang cuma, bukan sesuatu yang bisa dijadikan kawan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, kalau baca lihat umpamanya auto yang gagah-gagah yang sampai 450 cc itu kalau ditekan gas seketik itu bisa tabang. Hingga awak kendaraan ketik itu tempat sumendah. Hanya seketik sini Pak. Gas rem. Salah menekan gas rem tetak. Salah menekan rem gas tetakan tabang betul. Makanya Bapak-bapak, luar biasa Al-Quran. Hal-hal seperti itu menjadi bahagian dalam kehidupan. Kalau ada pertanyaan Bapak, seperti yang saya sampaikan, apa guna Allah mengutip atau menyampaikan ayat Quran supaya Allah sadar segala sesuatu itu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan percuma. Jadi tidak salah Allah mengatakan kami turunkan air, dengan air itu negeri menjadi aman. Kami turunkan, kami berikan binatang, kami ciptakan alat-alat yang bisa dijadikan untuk kapal supaya kamu bisa naik. Sekarang sudah modern, bukan kapal laut lagi, bukan kendaraan dalam bentuk binatang lagi, tapi kendaraan yang sudah modern. Ayat 14, wa inna ila rabbina lamunqalibun. Semacam peringatan untuk kita semuanya, jangan lupa diri di atas kendaraan itu, semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira kalau itu kita lakukan ketika kita memanfaatkan ciptaan Allah untuk kita, mudah-mudahan kita hendaknya dimanapun kapanpun kita dalam kondisi ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dalam kondisi ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika datang malaikat maut, kita dalam kondisi bertakwa dan beriman. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau diterjemahkan agak bebas Pak,
wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati dulu sebelum kamu damai. Banyak orang berkendaraan indah, tapi belum tentu orang dalamnya itu damai. Banyak maaf, ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La